Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita dan senantiasa menolong kita dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kegiatan sehari-hari kita dapat diharapkan berjalan dengan baik dan sukses. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu terakhir ini ada sedikit tanggap kalau kita lihat di media sosial, khususnya di Twitter, ada sedikit banyak perbincangan tentang terkait dengan materi atau konten eh, perbincangan Menteri Agama Gus Yakut di di podcastnya Deddy Corbuzier, ya. Sebetulnya saya agak apa namanya saya agak tadinya saya berpikir bahwa mungkin banyak hal yang tidak atau ada yang kontroversial, banyak hal yang kontroversial dalam perbincangan antara Menteri Agama dengan Deddy Corbuzier itu. Mungkin beliau diundang ke situ kan sebagai Menteri Agama yang tentunya sebagai pemerintah untuk mencoba untuk memetakan tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan umat beragama di Indonesia, atau kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena ramai karena ditanggapi oleh ada satu kata aja sebetulnya agak sedikit ini yang menurut saya juga tidak perlu ditanggapi secara terlalu serius. Misalnya ditanggapi oleh Habib Rizik, ya, tentang asal muasal agama Islam. Memang di situ dikatakan bahwa Menteri Agama mengatakan ya agama Islam ini kan agama dari Arab, ya, berasal dari Arab, ya, gitu, agama yang berasal dari Arab secara sosiologis gitu. Yang kemudian disebarkan dan sampai oleh para ulama atau penyiar Islam yang tentunya kita sudah tahu bersama tentang di Indonesia, yang kemudian juga diharapkan bahwa proses interaksi para penyiar maupun ajaran agama itu dengan budaya lokal yang telah ada sebelumnya itu mesti saling menghormati, katanya begitu. Harus dihargai budaya lokal yang sudah ada sebelumnya, itu harus dihargai. Nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat Indonesia Nusantara ini harus dihargai oleh Islam. Saya kira itu juga agak sedikit ini, tetapi saya kira mungkin maksudnya bahwa nilai-nilai yang atau adat istiadat atau budaya yang tumbuh dan dianut oleh masyarakat sudah ribuan tahun yang lalu di lokal di Indonesia, yang baik itu dipelihara dan yang tidak bagus, misalnya minuman keras dan lain sebagainya, juga sejak dulu sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara dan dijadikan sebagai ini oleh orang yang kemudian masuk Islam, itu dilarang dan itu dihindarkan, itu karena itu salah satu menjadi biang kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Ya, ada proses islamisasi terhadap nilai-nilai di mana yang bagus tetap terpelihara dan yang tidak bagus itu tidak dilestarikan. Dan itu di dalam proses pembuatan hukum oleh para ahli hukum Islam, itu kan juga di uruf yang dikenal dalam salah satu sumber hukum itu uruf, yaitu adat istiadat yang telah tumbuh tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau syariat Islam, itu yang kemudian tetap dijadikan sebagai salah satu sumber pembentukan hukum fikih atau hukum Islam. Nah, jadi sebetulnya ada sedikit ini yang mungkin salah tafsir aja dari Habib Rizik yang mengatakan Islam itu berasal dari langit bukan dari Arab. Sebetulnya mungkin secara sosiologis yang dimaksud oleh Menteri Agama itu bahwa cuma pengungkapannya saja yang mengesankan seakan-akan begitu, bahwa seakan-akan Islam itu agama Arab, yang seperti yang dilakukan oleh para pembenci Islam di waktu-waktu yang lalu dan kita sering membaca di
di media sosial gitu ya, dibilang Islam itu agama Arab dan lain sebagainya. Memang saya hanya ingin tegaskan bahwa seluruh agama yang tumbuh hari-hari ini yang diakui oleh negara, pertama Islam, Kristen, Yahudi, misalnya kalau ada, dan saya kira ada, Hindu, Buddha, itu kan seluruhnya itu berasal dari luar, bukan original keyakinan atau tumbuh atau bersumber dari wilayah Nusantara di Indonesia. Misalnya Islam pertama sekali turunkan kepada sang Nabi di Jazirah Arab, yang kemudian itu menyebar ke seluruh dunia. Kristen itu di Palestina, yang kemudian juga menyebar ke seluruh dunia. Hindu pertama di India, kemudian Buddha juga demikian, dan Zoroaster misalnya agama kuno bangsa Persia itu bersumber dari Persia, Iran. Sekarang dulu Persia atau Iran ya, yang sekarang ini di Iran, wilayah Iran. Kemudian agama, kalau di Jawa kan di kita itu kan banyak agama budaya gitu ya, yang walaupun sebetulnya dalam banyak hal, banyak nilai dalam konteks hubungan sosial itu sudah banyak konteks budaya, nilai-nilai yang tumbuh yang dianut di dalam masyarakat Nusantara itu sudah ada. Jadi ada kesamaan yang kemudian itu dilestarikan, tidak dilarang. Misalnya soal gotong royong. Gotong royong itu kan di dalam Islam itu juga sangat dianjurkan, saling membantu. Di dalam Islam di dalam agama-agama bahkan dalam Islam itu juga sangat membantu, sangat memberi orang makan, membantu orang, berkorban untuk orang lain yang kesusahan. Itu di dalam ajaran Islam sangat ditekankan. Misalnya lihat saya surat Al-Maun ya, fakir miskin, orang yatim piatu. Kemudian ada ayat bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi peribadatan terbaik yang tertinggi itu adalah kesediaan kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain. Ketika orang lain itu sangat memerlukan, dan itu juga sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi kembali ke soal itu tadi, saya lihat secara umum tidak ada masalah, apalagi dia juga sebagai menteri agama. Bukan saya bela dia, tetapi kita juga mesti ada hal-hal yang memang menteri agama ini juga beberapa pernyataan di awal-awal juga, apalagi dia masih ketua Banser dulu, itu kan memang banyak dikritik ya, karena ya banyak hal yang mungkin juga dianggap terlalu berlebihan. Misalnya soal toleransi yang dianggap menjagai gereja-gereja oleh kawan-kawan dari Banser misalnya, itu dia juga dianggap berlebihan. Tetapi dalam perspektif mereka kan bagian dari membangun konstruksi kerukunan beragama di Indonesia gitu. Nah, dan Pancasila itu juga, kalau saya ya, Pancasila itu merupakan saripati, bagian dari saripati pokok-pokok penting di dalam ajaran Islam. Misalnya kita tafsirkan ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa, itu sama dengan di dalam surat Al-Ikhlas itu. Kemudian persatuan itu kan sangat banyak ayat Al-Quran, apalagi hadis, yang sangat ditekankan tentang bagaimana nilai-nilai persatuan harus dikukuhkan sehingga tidak terjadi misalnya saling perang, atau dalam konteks suatu bangsa itu sangat diperlukan, atau komunitas menyatu untuk bekerja sama, persatuan bekerja sama untuk menjalankan kerja-kerja sosial ataupun kerja-kerja dalam kehidupan beragama, bekerja sama, bisa menegakkan keadilan ya. Kemudian di situ juga ada pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan itu dalam Islam sangat-sangat luar biasa ditekankan, banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, yang juga salah satu ayatnya itu tadi dalam konteks kaitan masalah bagaimana orang kesulitan, kita membantu. Apa yang terbaik membantu itu yang terbaik yang ada pada kita untuk membantu kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, itu misalnya ayat yang saya sebutkan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu. Di dalam surat Al-Maun itu menurut Maulana Muhammad Ali, seorang ahli tafsir ya, seorang intelektual Ahmadiyah Lahore di masa lalu, yang di dalam
di dalam tafsir Al-Quran terjemahannya itu yang di Holy Quran itu. Nah, itu juga ditafsirkan sebagai Al-Maun itu adalah surat cinta kasih. Yang kalau misalnya di situ dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tahukah Anda orang yang mengabaikan atau orang yang mendustakan agama? Yaitu disebutkan failul ladzi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang mengabaikan anak yatim. Kemudian selanjutnya mereka yang mengabaikan fakir miskin, orang-orang miskin. Bahkan diancam dengan mereka yang salat. Yang salatnya itu karena riya, tapi disebutkan bahwa mereka yang salat yang tidak bisa menangkap semangat inti salatnya itu. Yaitu salat tetapi mengabaikan lingkungan. Misalnya disimbolkan anak yatim dan fakir miskin itu, tidak mengabaikan, Anda hanya untuk dirimu sendiri, dianggap wailul lil musallin atau neraka wailba, atau mengabaikan cinta kasih kepada sesama. Nah, dan saya kira banyak sekali contoh dan hadis tentang itu yang mengatakan bahwa orang yang hanya salat saja untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan, tanpa memperdulikan kehidupan sosial sekitarnya, andaikan dia secara materi dia punya tapi dia terpeduli, tidak sedekah dan lain sebagainya, tidak zakat dan lain sebagainya, itu sia-sia, dianggap tidak sempurna, bahkan kelak di akhirat sangat tidak mendapat tempat yang layak, bahkan tidak mendapatkan pertolongan dari atau syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kemudian bisa kembali ke Pancasila itu bermusyawarah, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah dan permusyawaratan itu kan sebetulnya kata-kata di dalam Islam, dan itu menggambarkan tentang ya kalau kita di zaman modern sangat bagian dari simbol kata-kata kunci tentang demokrasi gitu ya. Hikmah itu adalah pengetahuan. Nah, tetapi bijaksana kita terjemahkan sebagai yang bijaksana. Jadi tidak meledak-ledak kira-kira lah. Kalaupun toh kita berdebat, misalnya kita anggap itu sebagai representasi dan perwakilan kita di parlemen misalnya, maka kita berdebat itu pun berdebat secara intelektual, secara argumentatif, tidak misalnya saling menyerang secara pribadi, saling mempermalukan dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Nah, kemudian misalnya keadilan sosial. Keadilan itu amat sangat penting di dalam di dalam Islam, di mana penganutnya ditekankan harus menegakkan keadilan dimanapun kita berada, sekalipun kepada musuh kita sendiri. Nah, oleh karena itu misalnya di dalam Major Themes of the Quran yang ditulis oleh Profesor Fazlur Rahman, salah seorang intelektual Muslim asal Pakistan yang kemudian menjadi guru besar di Chicago University, bahkan di McGill, Kanada, mengatakan bahwa kehidupan karena keperluan untuk menegakkan keadilan ilahi itu, karena itu maka diperlukan adanya kehidupan di akhirat, kehidupan manusia setelah dunia, karena dunia ini tidak akan mampu keadilan itu ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan kehendak ilahi. Karena itu diperlukan kehidupan ilahi, sehingga seluruh pertanggungjawaban pribadi maupun sang pemimpin yang pernah menjadi pemimpin komunitas di dunia ini, dia harus pertanggungjawabkan kelak di akhirat di hadapan yang oleh kita sering sebut sebagai pengadilan ilahi nanti. Nah, oleh karena itu kita sepakat dengan Menteri Agama yang mengatakan itu, bahwa kita final soal Pancasila itu, kalau saya mengatakan Pancasila intisari, sebagian dari intisari ajaran Islam yang sangat fundamental, yang juga tidak bertentangan dan diterima oleh kelompok-kelompok agama yang lain. Karena itu juga yang sebetulnya ada juga sama mereka, dan tidak ada alasan untuk ditolak. Nah, kalaupun tuh ada yang mengatakan begini, saya kira itu bagian dari fenomena sosial sebetulnya, dan itu biasanya juga bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi ada juga di berbagai negeri ya, di negara-negara yang lain, ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau saya memahaminya, ungkapan mengatakan bahwa Islam itu kan berasal dari Arab, memang secara sosiologis seperti itu.
Memang dia pertama sekali karena Nabi Muhammad itu juga berasal dari Jazirah itu, dari bangsa Arab, Quraisy yang dianggap sangat genuine, yang kemudian dari mendapatkan pengetahuan ilahi, kemudian kenabian, makanya kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran pokok kebenaran tentang Islam itu. Ada satu hal yang kadang-kadang disalahartikan oleh, bahkan dipersempit oleh di kalangan kita Muslim sendiri, apalagi non-Muslim, mengatakan tentang syariat. Syariat itu berbeda dengan fikih, hukum fikih. Syariat itulah din, agama ini yang mencakup seluruh ajarannya, mencakup keseluruhan mulai dari ajaran teologi atau tauhid, ibadah, misalnya jadi berkaitan masalah syalat, puasa, zakat, haji, kemudian juga yang lain-lainnya berkaitan masalah hukum dan lain sebagainya. Itu totality, itu adalah syariat. Atau misalnya kita ini kan sebagai tauhid, misalnya akhlak dan muamalah, itulah totalitinya syariat yang dikandung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau fikih lain-lain, hukum-hukum, misalnya bagaimana model menutup aurat dan lain sebagainya, itu hukum model ya. Syariat mewajibkan orang menutup, perempuan dan laki-laki menutup aurat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi modelnya bagaimana cara menutup auratnya itu masing-masing negara atau masih itu berkaitan dengan budaya. Misalnya orang Arab pakai gamis ya, yang laki-laki apa semua, kemudian perempuan juga. Orang Indonesia kan tidak harus itu pakai gamis, sesuai dengan budaya, model pakaian. Di barat banyak jas. Tidak harus seperti itu. Orang yang pakai jenggot misalnya dan sebagainya itu kan saya yakin itu bukan bagian dari syariat. Walaupun Nabi dan para sahabatnya pakai jenggot dan sebagainya. Kemudian cara makan itu, yang tidak pakai cara makan yang 3 jari dan berapa jari, itu saya kira itu praktek-praktek lokal saja, bukan hal yang pokok di dalam agama. Bukan hal yang pokok. Yang hal-hal yang seperti itu adalah produk fikih, hukum. Tetapi kalau syariat itu totality yang berkaitan, yang biasa sih kalau kita sekolah dulu secara garis besar itu adalah keimanan, akhlak, dan hal-hal yang berkaitan keimanan yang biasa kita sebut dengan tauhid atau ilmu kalam, atau di ilmunya biasa kita ilmu kalam atau teologi, kemudian akhlak yang tasawuf, dan kemudian muamalah. Muamalah itu di dalam situ tentang tata cara, aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana kita berhubungan, berdagang, jangan kita curang dalam perdagangan, jangan kita menyakiti orang lain, bagaimana kita bergaul dan lain sebagainya, berkomunikasi dan sebagainya. Kerjasama perdagangan dengan pihak-pihak lain misalnya di dalam komunitas yang berbeda, termasuk juga dalam komunitas yang sesama gitulah, seiman misalnya. Nah, dalam konteks yang lebih besar bangsa ini kan dia juga kerjasama antar bangsa dan lain sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya itu misalnya riba, itu kan berkaitan masalah muamalah. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira memang di dalam ada satu lagi yang perlu, yang Pak Deddy Corbuzier juga kelihatannya baru mualaf, yang kemudian tidak mungkin juga mestinya dia juga banyak membaca dari buku-buku para ulama-ulama sehingga menambahkan pengetahuan dia, sehingga tidak terjadi keterkejutan ketika melihat banyak pandangan kita yang tidak berhubungan langsung, ketemu langsung dengan Nabi. Ada banyak hal yang telah berubah, zamannya sudah berubah kan 1400 tahun yang lalu, hampir 15 abad yang lalu. Tentunya dalam kondisi sosial itu sudah berbeda, sudah banyak. Dalam konteks memahami setiap doktrin agama atau setiap teks agama, ajaran Al-Quran maupun hadis, tentunya banyak peristiwa yang sudah tidak terjadi pada zaman itu, yang kemudian diperlukan mungkin kita proses memahami, perlu ada memahaminya, atau kalau dalam hukum itu perlu dipahami ulang, dikonstruksi ulang, untuk kalau di ahli fikih suatu masalah, untuk meletakkan dasar hukum, mendapatkan dasar hukum tentang suatu peristiwa yang terjadi di kemudian hari, di mana di masa Nabi atau di masa sahabat atau di zaman-zaman kerajaan-kerajaan Islam, misal tahun 1000-an tahun yang lalu atau 500-an tahun yang lalu, termasuk juga di Indonesia, itu belum terjadi. Nah, itu bisa, karena itu diperlukan para ulama yang punya kapasitas tentang itu. Oleh karena itu berbeda. Misalnya mazhab dalam hal fikih itu berbeda-beda. Dan itu tidak ada masalah, karena itu menyangkut masalah pemahaman saja dan tidak keluar dari semangat
Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah itu satu, dan itu lebih banyak berkaitan masalah kehidupan sosial, yaitu muamalah itu, bukan pada konteks teologi dan lain sebagainya. Tidak banyak berbeda di situ. Ada di kalaupun itu konteks pelaksanaan beribadah, misalnya orang salat. Ada orang misalnya orang Syiah banyak juga salat yang kemudian tidak menaruh Allahu Akbar, tidak menaruh tangan di atas pusarnya atau di bawah pusarnya. Dia tetap lurus. Itu tidak ada masalah. Yang penting dia salat ininya. Yaitu hal-hal yang kecil saja. Saya kira dalam konteks mazhab ya, baik itu secara teologi dalam hal-hal tertentu, misalnya kalau di kita itu di Islam itu pecahan yang paling besar dalam konteks karena latar belakang politis atau produk sejarah dan lain sebagainya itu ada Sunni dan Syiah. Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Syiah itu besar. Sama dengan Katolik dan Protestan di Kristen. Tetapi di situ kan bukan cuma Katolik dan Protestan, masih banyak puluhan mazhab atau aliran di dalam Kristen itu ada. Di Islam juga seperti itu. Ya bukan, tapi besarnya itu ada di Syiah, di Ahlu Sunnah dan Syiah. Tetapi banyak kesamaannya, ya berbedanya soal politik aja, terutama pada soal imamah. Ada juga satu dua sedikit yang berbeda tentang masalah misalnya mut'ah, kawin mut'ah dan tidak mut'ah misalnya, dan lain sebagainya. Itu aja hal-hal yang tidak terlalu penting menurut saya, dan itu terjadi juga bukan cuma di agama Islam maupun Kristen, tetapi juga terjadi juga di Hindu, di Buddha, bahkan di dalam pandangan-pandangan agama lokal, Konghucu misalnya juga pasti banyak, karena mereka memahami tafsir terhadap ajaran awal dari sumber ajaran itu yang kemudian ditafsir, coba dipahami ulang oleh mereka yang meyakini tentang ajaran tersebut. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh Menteri Agama di dalam dialog itu memang ada beberapa yang mesti, tapi secara umum sebetulnya tidak banyak hal yang perlu disoal, karena saya tidak melihat ulang, menonton ulang itu cuma itu saja yang kemudian menjadi viral tanggapi oleh Habib Rizik yang mengatakan Islam itu bukan dari Arab, tapi Islam itu dari langit. Ya, itu kan sebetulnya tidak perlulah, sebetulnya orang juga semua tahu bahwa Islam itu dari Allah. Agama itu diturunkan dari Sang Pencipta, yang oleh kita memahaminya karena tata krama kita meninggikan bahwa seakan-akan Allah itu, karena dia memang maha tinggi, seakan-akan Allah itu ada di langit, padahal belum tentu juga seperti itu kan. Nah, jadi saya kira, dan sekali lagi saya katakan bahwa bukan hanya Islam yang berasal dari luar, Kristen itu juga berasal dari luar, Hindu juga begitu, Buddha yang dianut oleh masyarakat Indonesia juga berada dari luar, bukan dari dalam Nusantara, negara kesatuan atau berasal dari suku-suku atau dari bangsa Indonesia, bukan, yang kemudian berinteraksi kepada kita, yang kemudian kita meyakini bahwa ajaran inilah yang benar. Orang Kristen mengatakan Kristen benar, orang Islam mengatakan Islam benar. Nah, tetapi sebagai mayoritas Muslim tentunya benar bahwa kita harus, dan banyak sekali dasar di dalam bergaulan dengan orang-orang yang berbeda agama itu banyak sekali. Apalagi kita mayoritas tentunya telah memberikan perlindungan terhadap yang minoritas, perlindungan, penghormatan. Demikian juga sebaliknya, harusnya begitu. Jadi jangan cuma dituntut Islamnya, mereka juga harus seperti itu. Saya di beberapa kesempatan mengatakan bahwa di zaman ini pemerintahan Pak Jokowi, mohon maaf ini ya, dan saya sudah agak keras ketika Saifuddin Ibrahim dulu menista agama dan sampai sekarang tidak bisa ditangkap karena dianggap belum melarikan diri dan belum ditemukan. Banyak sekali orang-orang yang berani sekali, minoritas, berani sekali menista agama Islam, bahkan tokoh pembawa agama Islam dinista. Nabi Muhammad dibilang macam-macam lah, tukang kawin lah, dianggap kawin dengan sepupu lah, macam-macam, dan itu dilihat di media sosial sebelum-sebelumnya tentunya, dan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang boleh kita katakan bukan seagama, seiman dengan Islam. Bahkan orang Islam sendiri saking bodohnya itu menghina ajaran kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, misalnya khilafah dibilang hilafak gitu loh. Padahal kata fak di dalam bahasa Inggris yang disambungkan ke situ itu kan berkonotasi sangat jelek, yaitu hubungan suami istri.
atau misalnya brengsek misalnya, kata-kata seperti itu orang, entah saya nggak tahu kalau si Dede itu yang komisaris PT Pelni itu muslim atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi kalau dia tidak non muslim itu bahaya, itu sudah dianggap dan sudah dianggap menista, walaupun dia kalau andaikan dia muslim, kalau dia Sunda ya saya duga dia muslim. Jadi orang Islam sendiri yang karena mungkin jabatannya dan macam-macam itu jabatan berarti apa namanya, menjilat terhadap kuasa dan lain sebagainya, sehingga dia melakukan itu walaupun penguasa puncaknya di Republik ini Pak Jokowi sendiri belum tentu menganjurkan seperti itu atau menganjurkan supaya pejabat-pejabat di bawahnya itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang kita sangat prihatin gitu ya. Jadi saya apa namanya? Saya kira konteks itulah yang kita bisa apa nama kita komentari, dan saya kira juga kita juga nggak usahlah hal-hal yang mungkin itu, yang makanya pilihan pejabat terutama pejabat seperti Gus Yakut itu pilihan kata dalam melakukan komunikasi dengan publik di publik gitu ya, itu harus tepat. Misalnya saya ulang lagi, misalnya dia boleh mengatakan bahwa ya terus terang saja Islam ini kan berasal dari Arab, dari Jazirah Arab yang kemudian datang ke sini harus menghormati nilai-nilai luhur yang telah ada sebelumnya, atau terjadi proses interaksi yang kemudian nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan agama Islam itu hilang dengan sendirinya, kemudian yang baik itu terpelihara, yang berkorelasi itu tetap dijaga, misalnya berbuat kepada sesama, berbuat kebaikan kepada sesama, menyebarkan persaudaraan, solidaritas, saling membantu, itu kan gotong royong, itu kan nilai-nilai yang dianjurkan juga dalam Islam, yang telah juga sebelumnya sudah tumbuh di dalam masyarakat kita. Saling menghormati itu juga sangat dianjurkan dalam Islam, apapun keyakinannya, apapun agamanya, itu kan sangat ditekankan dalam Islam. Apa namanya, yaitu dipelihara dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan negeri kita atau masyarakat kita. Nah, saya kira itu saja kawan-kawan sekalian, dan itu mestinya beliau itu juga menyampaikan bahwa di Indonesia itu tidak ada original agamanya yang sekarang ini itu berasal dari Indonesia. Di Nusantara misalnya Kristen dari Timur Tengah juga kan, India dari India, Buddha dari wilayah India, Hindustan dulunya, walaupun penganutnya kebanyakan misalnya di Thailand dan apa namanya Myanmar dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah sensitifnya karena dia cuma berhenti di asal usul Islamnya sebagai pejabat ya, sebagai pejabat hanya kan dikritik bahwa Islam itu begini, padahal sebetulnya tidak. Nah, itu dalam konteks sosiologisnya. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya kira itu penjelasan kita dan komentar kita di kali ini terkait dengan masalah bincang-bincang Menteri Agama dengan Deddy Corbuzier di beberapa yang kemudian beredar luas di media sosial hari-hari ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe dan like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.